Mungkin teman-teman pernah melihat keris yang besinya dililit dengan rambut ya. Mungkin teman-teman bingung ya itu buat apa gitu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat ringan dan tapi cukup menarik dan sering ditanyakan ya. Mungkin teman-teman pernah melihat keris yang besinya dililit dengan rambut ya. Mungkin teman-teman bingung ya itu buat apa gitu loh. Sama yang kedua, ini berhubungan dengan pasti teman-teman pernah melihat jadi sebuah keris tua seperti ini ya. Ini keris lama contohnya, tapi walaupun secara keseluruhan ini masih utuh, tapi bagian besinya terlihat lebih kropos ya, lebih kropos. Padahal istilahnya kan besi kan di dalam deder, terkunci rapat gitu loh. Jadi ada memang beberapa keris yang bilanya utuh, besinya tinggal dikit gitu loh. Nah itu kira-kira kenapa? Dan kalau kita punya yang masih utuh besi, kira-kira cara menghindari agar tidak kropos besinya itu harus gimana? Nah, nanti sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan share ya. Jadi siapa tahu informasi ini berguna buat teman-teman yang lain, terutama penyuka tosan aji ya. Nah, contoh, jadi ini saya pakai contoh keris ini ya. Kebetulan salah satu keris saya yang cukup sepuh, tapi ada satu kekurangan sedikit ya di bagian besi. Jadi seperti gambar di samping saya itu. Jadi besinya terlihat cukup kropos ya, dan panjangnya sepertinya nggak terlalu utuh, kurang panjang dikit ya. Harusnya sepanjang gonjo ini ya, tapi itu sedikit lebih pendek dari gonjo ini. Itu artinya sudah kropos. Padahal bilanya secara keseluruhan ini masih utuh. Nah, ini kebetulan saya juga pernah ngobrol-ngobrol, sempat ngobrol dengan Pak Heri Sabtono juga. Beliau salah satu senior ya di bidang tosan aji juga ya. Pernah tanya, Pak, kira-kira kenapa ya kok sering kali jadi ada keris yang bilanya relatif masih utuh, maksudnya kropos pun nggak banyak, tapi besinya sangat kropos. Jadi kalau dari pengalaman beliau, dia bilang jadi biasanya itu yang besi dililit kain, apa hubungannya gitu loh. Jadi di zaman dulu memang belum ada raffia ya. Kalau zaman sekarang enak, ada tali raffia atau rumput Jepang atau benang nilon, itu yang bagus. Kenapa kok tidak kain gitu loh? Sebenarnya kain juga nggak apa-apa ya, kain. Kalau zaman dulu banyak yang pakai rambut, itu salah satu tujuannya selain untuk merapatkan besi agar bisa masuk dengan pas di handle, di deder, itu juga paling enggak membuatnya lebih terjaga ya daripada dengan kain. Kalau kain kenapa kok bisa membuat lebih kropos? Itu karena sifat menyerap airnya atau uap air ya. Sebenarnya pakai kain kalau tempat menaruhnya bener, di tempat yang tidak lembab, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ketika itu terjadi agak lembab atau kadar uap airnya tinggi, itu kainnya bisa nyerap uap air itu ya. Nah itu yang bisa mempercepat proses korosi, terutama pada besi. Makanya seringkali kita nemu bila keris tua relatif utuh tapi besinya yang tinggal sedikit atau korosinya banyak, kayak keris yang saya bawa ini ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk menghindari, kalau sekarang teman-teman bisa pakai kain nilon atau pakai rumput Jepang atau raffia untuk ngerapeti biar nancap di besi. Pakai rambut ya silakan. Kalau ada rambut, kan zaman dulu kan memang belum ada nilon, belum ada rumput Jepang ya. Jadi makanya teman-teman sering nemukan jadi besinya dililit rambut, dan itu biasa relatif lebih utuh daripada yang terlilit kain untuk keris tua. Jadi dulu kalau yang besi dililit rambut kan ada yang bilang, wah itu rambut empunya, untuk apa gitu, atau rambut pemiliknya, pertama pemesannya itu untuk menyelaraskan aja seperti itu. Tapi sebenarnya itu sekali selain untuk merapatkan atau membuat pas besi agar masuk di deder atau handle, itu juga menjaga agar bagian handle tidak cepat kropos. Nah, jadi mungkin itu saja teman-teman ya, jadi pengetahuan sedikit tentang menjaga besi agar tidak cepat kropos. Dan sebelumnya saya ucapkan
Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan buat teman-teman yang muslim ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.